Okay, let's go. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prianti Bidul dari Universitas Teknik Semarang, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 5202 Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mesin diesel. Ya, seperti yang saya lihat di samping saya sudah ada mesin diesel dengan 1 silinder. Sebenarnya antara kerja dari mesin diesel dan mesin bensin itu perbedaannya nggak signifikan, mulai dari bahan bakar yang menggunakan solar, namun mesin bensin menggunakan bensin pertalite. Dan untuk pembakarannya juga berbeda, karena di mesin bensin dia membutuhkan bantuan untuk ledakan bunga api agar bahan bakar dapat terbakar. Namun pada mesin diesel dia bekerja dengan prinsip memanfaatkan udara dan kemudian disemprotkan bahan bakar melalui nozzle. Ya, kenapa begitu? Karena nozzle pada dasarnya adalah bahan bakar yang soluble. Solar pada dasarnya adalah bahan bakar yang soluble bakar. Solar dapat terbakar ketika ada udara yang panas terlebih dahulu, kemudian harus disemprotkan oleh solar, dan solar itu kemudian dapat terbakar. Seperti yang teman-teman mahasiswa lihat bahwa saat ini di belakang saya terdapat salah satu jenis mobil dari Mitsubishi yang dimana mobil ini adalah tipe mesin diesel. Perbedaan dari mobil ini dengan Dongfeng yang saya review kemarin bahwa mobil ini memiliki 4 silinder, sedangkan pada Dongfeng kemarin yang saya review hanya 1 silinder. Disitulah letak perbedaan antara Dongfeng dengan mesin diesel pada mobil. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagian isi dari mesin mobil tersebut. Mi corazón y no dice permanece a la escucha. Kalian dengar barusan bahwa mobil diesel dan mobil bensin itu berbeda jauh, namun kekurangan dari mesin diesel adalah dapat kalian dengar bahwa mesin diesel memiliki suara yang sangat berisik karena kompresi dari mesin diesel sangat tinggi sehingga memiliki produksi yang kuat dan menghasilkan suara yang berisik dibandingkan dengan mesin bensin. Namun kelebihan dari mesin diesel ini adalah dia lebih kuat dan lebih tahan untuk situasi segala medan karena memiliki konstruksi yang sangat kuat dan biaya perawatan lebih murah dari mesin diesel dibandingkan dengan mesin bensin. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara kerja dan beberapa komponen-komponen yang menunjang bekerjanya mesin diesel ini. Yang pertama di sini ada filter solar, di mana filter solar ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dari solar yang kemudian akan diteruskan ke ruang bakar. Nah, filter solar sendiri ada 2 kabel, 2 selang. Yang selang pertama itu ini dari tangki solar, di mana tangki solar akan disedot menuju filter solar yang kemudian filter solar menyaring solar itu, dan kemudian kabel yang satunya lagi akan langsung terhubung ke bus pump. Nah, biasanya kalau mobil-mobil diesel itu masuk angin karena kehabisan bensin, maka ini akan ditekan-tekan. Ini dapat ditekan ya teman-teman sekalian. Itu fungsinya untuk memompa solar dari membidding solar lah istilahnya, membidding solar dari tangki solar yang diteruskan ke selang yang satunya ini yang nantinya akan terhubung ke bus pump. Nah, kemudian di sini ada bus pump, di mana fungsi bus pump ini adalah menginjeksikan solar atau menyalurkan solar dari sini menuju setiap nozzle. Untuk fungsi nozzle nanti akan saya jelaskan tersendiri.
Nah, di bos pump ini uniknya ada ini ada apa? Ada penekan untuk peninjauan RPM, di mana ini mempengaruhi kerja dari bos pump tersebut. Apabila ini saya tekan, maka RPM di mobil ini, di mesin ini akan meninggi. Nah, kenapa dapat begitu? Karena ketika ini ditekan, maka bos pump akan mengalirkan lebih banyak solar menuju ke nozzle. Otomatis nozzle ini akan menginjeksikan bahan bakar lebih banyak ke dalam ruang bakar, sehingga RPM di mobil ini akan meningkat. Nah, nozzle sendiri fungsinya untuk menginjeksikan solar ke dalam ruang bakar. Nah, bedanya dari mobil bensin dan diesel itu terletak di sini. Beda tapi tak sama ya, teman-teman. Ini tuh ibaratnya busi di dalam mobil diesel. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena tanpa ini mobil diesel tidak dapat berjalan. Nah, pada dasarnya di awal saya sudah menyampaikan bahwa solar itu sifatnya adalah tidak mudah terbakar. Harus ada udara yang panas terlebih dahulu atau melewati perantara yang panas terlebih dahulu, maka solar tersebut akan dapat terbakar. Nah, prinsip kerjanya apabila busi memercikan bunga api, namun pada mesin diesel nozzle ini akan memercikan solar sehingga pembakaran dapat terjadi. Kenapa bisa begitu? Mari saya jelaskan. Pertama-tama udara akan masuk melalui intake pengambilan udara dari sini ya. Ini akan terhubung ke luar, akan mengambil udara, kemudian akan disaring terlebih dahulu di filter udara, kemudian masuk penyaringan kedua, kemudian saringan kedua ini akan terhubung ke dalam intake manifold. Intake manifold ini berisi udara dari luar yang kemudian nantinya akan dimasukkan menuju cylinder head. Nah, cylinder head di sini akan berisi ini untuk mengisi oli apabila ingin mengisi oli. Nah, ketika ini dibuka, maka akan langsung berhubungan dengan yang dinamakan dengan rocker arm. Rocker arm di sini berfungsi untuk membuka dan menutup katup sehingga udara yang di sini akan dapat masuk ke dalam ruang bakar. Ketika katup rocker arm itu posisi di atas, maka katup akan menutup sehingga pembakaran terjadi. Namun ketika rocker arm itu bergerak di bawah, maka udara tadi akan disalurkan ke dalam ruang bakar. Nah, ini lagi yang membedakan mesin diesel dengan mesin bensin. Apabila mesin diesel dan mesin bensin itu intake-nya itu membawa campuran udara dan bahan bakar, namun pada mesin diesel hanya membawa udara. Kemudian piston akan memanfaatkan udara tersebut, dan kemudian ketika udara sudah panas, nozzle akan memercikan menginjak atau yang dinamakan memercikan atau menginjeksikan bahan bakar solar. Nah, karena udara sudah panas, solar dipercikan, maka solar akan terbakar sehingga proses pembakaran dapat terjadi di dalam ruang bakar. Nah, karena ini adalah mesin diesel bertipe konvensional, maka di sini terdapat pemanas. Nah, pemanas ini fungsinya adalah untuk memanaskan ruang bakar ketika mesin dalam keadaan dingin atau sebelum mesin di starter. Karena sekali lagi pada dasarnya solar adalah bahan bakar yang tidak mudah terbakar. Berbeda dengan bensin, apabila bensin terkena sedikit saja percikan api, maka bensin tersebut akan dapat terbakar. Katup di dalam mesin diesel itu ada dua, katup in dan X. Katup in akan terhubung dengan intake manifold, dan katup X akan terhubung dengan exhaust manifold yang ada di bawah sana. Itu adalah exhaust manifold yang menyalurkan hasil pembakaran langsung ke knalpot. Penjelasan dari saya mengenai mesin diesel pada mobil, semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa saya yang menonton. Bagi yang menonton, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata